Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teknik Auto Coding dalam tutorial membuat website dari nol sampai online. Terima kasih teman-teman yang sudah like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan informasi video-video yang kami buat yang bisa menambah ilmu teman-teman. Langkah-langkah membuat website dari nol sampai online. Kemarin teman-teman sudah download dan install SAMPP-nya ya, web servernya. Kemudian teman-teman sudah download dan install Sublime Text sebagai text editornya. Teman-teman sudah belajar tentang browser Chrome dan hubungannya dengan SAMPP dan Sublime Text. Kemudian teman-teman sudah belajar HTML, dasar-dasar langkah-langkah sebagai kerangka dari website, dan teman-teman sudah belajar CSS, Cascading Style Sheet, untuk bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen dalam halaman web. CSS juga bekerja sama dengan HTML ya, dan menyusun struktur konten web yang kemarin sudah saya jelaskan bagaimana hubungan cara penulisan CSS di dalam HTML ya, secara inline, secara internal, dan secara eksternal. Dan kita akan mempersiapkan untuk hostingnya ya. Jadi nanti saya akan membuat sesuatu tampilan web yang cukup sederhana saja, yang nanti akan saya simpan di HTTP-doc-nya di SAMPP ya. Kemudian akan saya upload ke internet dengan menggunakan domain dan hosting gratis. Nanti kita session setelah persiapan untuk hosting ini, nanti kita ada session nomor 7 ya, domain, dimana saya nanti akan memberikan tutorial bagaimana teman-teman mendapatkan domain gratis dan hosting gratis di ByteHost. Ya, ini kita buka dulu ya di browsernya dulu ya, dengan menggunakan Chrome. Ini teman-teman ya, untuk latihan 1 kita buka di browser. Ini dalam konteksnya ini kan masih disimpan di sini ya teman-teman ya, di latihan ya, di desktop, dan file latihan HTML ini belum hanya HTML ya teman-teman. Jadinya sehingga bisa di browsing ya seperti ini, karena HTML dan CSS memang terbukti bukan suatu program ya. Nah, di sini saya pinginnya teman-teman paham bagaimana kita menggunakan examnya ini sebagai tempat untuk menyimpan file kita. Jadi selama ini kan ini belum saya aktifkan ya untuk SAMPP-nya ya, web servernya belum saya aktifkan karena dalam konteksnya masih HTML ya, yang bisa teman-teman langsung buka di browser ya, asalkan dia extensionnya HTML ya. Kalau extensionnya nanti PHP ya pasti teman-teman tidak bisa buka di sini. Ini saya mau mengaktifkan dulu ya. Ya, ini SAMPP-nya ya. Kemarin kan kita install di E. Kalau teman mengikuti video yang kemarin itu kan kita simpen SAMPP-nya itu kita install di E ya. Mungkin teman-teman installnya di C ya, buka di C ya SAMPP-nya. Kalau saya, karena saya install di E, maka SAMPP-nya itu saya buka di E ya. Nah, cuma sekarang saya hanya sementara hanya memberikan pelajaran
atau memberikan tutorial bagaimana teman-teman membuat website sederhana yang bisa di-online kan ya, tanpa menuliskan PHP-nya dulu ya. Kalau mungkin teman-teman punya mau pasang poster, mungkin teman-teman bisa dengan cara seperti ini aja sudah teman-teman bisa untuk membuat poster atau landing page yang tanpa ada formulir atau inputan. Itu bisa teman-teman dengan cuma hanya seperti ini. Nah, ini saya buatkan seperti ini biar teman-teman pemikirannya, oh ternyata sebenarnya membuat website itu dari awalnya itu seperti itu toh, gitu loh. Semudah itu gitu. Walaupun nanti ke depannya nanti yang sulit itu kan masalah pemrogramannya, PHP-nya. Kita mempelajari nanti masalah PHP pemrogramannya. Itu yang agak sedikit perlu teman-teman latihan dalam codingnya. Sekarang buka saja di drive teman-teman yang ada sampipinya. Itu kita buka ya. Kalau saya di E, saya buka di E dan cari yang sampipi ya. Exam ya, sampipi. Yang kita klik 2 kali. Nah, kemudian ada banyak ini ya. File, folder dan file yang kita cermati, yang kita lihat itu ini htdocs, karena semua file nanti folder dan file yang teman-teman buat untuk websitenya itu akan disimpan di htdocs ini. Kita klik ya htdocs-nya. Nah, di sampipi ini nanti teman-teman menyimpan datanya di sini ya. Kalau tadi ada, kita buatkan yang new ya, klik kanan, kita new, buat folder, tulis teman-teman latihan kecil aja ya teman-teman, maaf, latihan HTML ini ya teman-teman ya. Kita simpan di sini ya, terus enter. Kita buka di sini yang ini sudah ya teman-teman. Maksudnya ini kan kita bukanya di desktop ya. Sekarang kita bukanya di sampipinya. Maka teman-teman bisa buka file ya, kemudian open folder, terus di mana teman-teman installnya sampipinya. Kalau saya jadi E, mungkin teman-teman di C. Kita buka, terus kemudian kita cari yang sampipi ya, kemudian kita buka htdocs, kita cari folder yang htdocs, kemudian kita open, terus kita latihan itu kita klik foldernya, kita select. Nah, kita akan buka baru ya. Di sini ada 2 ya, yang di desktop ya, di desktop, yang satunya yang disimpan di mana ini, di htdocs sampipinya ya. Nah, untuk browsing ini, yang ini kan kita ambil aja data yang ini ya, kita ambil, kita masukkan ke sampipi ya, htdocs ya. Jadi yang teman-teman kemarin buat dulu itu kita copy dengan cara Ctrl A. Maksudnya Ctrl A itu nanti akan di blok semua. Terus Ctrl C, kemudian kita pindah ke ini folder yang ada di htdocs ya. Kemudian kita paste di sini aja langsung gini, Ctrl V, atau di sini teman-teman bisa edit ya, paste ini dah, klik. Nah, masuk ya.
Kan karena ini belum ada namanya filenya ya, ini kan belum. Nah, ini kita save teman-teman, kita save. Nah, kita save, gimana dia di save? Kita pilih program, kemudian kita pilih SAMPP-nya, terus kita pilih htdoc, kita pilih latihan HTML, kemudian kita kasih di sini nama index. Kalau teman-teman nanti kedepannya itu kan saya ingin teman-teman bisa coding ya PHP, maka di sini tak kasih index.php ya, kita save. Nah ini ya sudah masuk ya, index PHP ini masuk ke sini ya. Nah kalau kita buka dia folder latihan yang isinya index PHP. Jadi nanti dia larinya PHP ya. Nah sudah PHP. Ini teman-teman, kalau ini dibuka enggak bisa. Cara bukanya sekarang kan kita, nah ini cara bukanya bagaimana. Kalau yang latihan 1 kan ada di C tadi, user Qaddafi di desktop ya, saya simpan di desktop, dibuka latihan, terus latihan 1 HTML. Nah kalau ada di di SAMPP htdoc, kan ini ada di SAMPP ya teman-teman, biar jelas. Nanti kan ada di SAMPP, terus kemudian di htdoc. Karena ini sudah ada di server, kita harus mengaktifkan apa nanti SAMPP-nya ya. Nih SAMPP-nya aja diaktifkan dulu, diaktifkan, start, apa aja-nya dihidupkan. Karena kita belum menggunakan database MySQL, maka kita sebenarnya nggak perlu juga mengaktifkan ini. Tapi selama menjalankan program PHP nanti kita harus MySQL-nya harus diaktifkan ya. Kita aktifkan aja ya. Untuk database sebenarnya nanti kalau kita mau program login, registrasi, terus membuat program yang lainnya pasti seperti itu. Nah kalau ini ada error, teman-teman kembali lagi, kita start lagi ya. Nah ini sudah jalan ya teman-teman SAMPP-nya. Kemudian kita klik kecil aja teman-teman. Nah kalau sudah jalan gini, nanti kita buka browsernya ya. Kita browsernya itu kalau kita mau membuka SAMPP-nya dari web servernya, kita harus, karena itu merupakan web server lokal ya teman-teman, maka kita buka gini, pakai localhost, enter teman-teman. Dia akan searching di mana yang server itu aktif. Jadi server saya kan ada di D dan E ya, yang kemarin teman-teman. Atau kalau teman ada di C, dia akan, kalau servernya dihidupkan, SAMPP-nya dihidupkan, otomatis nanti teman-teman browsingnya, kalau teman-teman buka di URL-nya itu localhost, maka dia akan mencari server yang hidup, start. Nah ini teman-teman ya, localhost-nya sudah jalan ya. Kalau nanti teman-teman misalnya ada kendala ketika localhost kemudian enter tidak menemukan indeksnya, isi dari htdoc-nya, maka teman-teman bisa untuk di reload lagi ya. Nah, dan nanti latihan HTML ini kan dalam bentuk folder. Kalau kita buka nanti ada indeksnya ya. Nah, nanti browser nanti akan mengeksekusi folder atau program yang mana ada indeksnya.
Kalau sudah ada indeksnya berarti bisa ditampilkan. Nah, ini localhost latihan, di sini benernya indeks.php ya. Cuma karena indeks maka dia tidak ditampilkan ya. Selamat Anda telah melihat video tutorial ini. Bagaimana kabar teman-teman? Saya dalam keadaan baik-baik saja. Ini karena posisinya ini masih, kok ini nggak berubah ya yang di sini. Kenapa? Karena yang ada di sini kan teman-teman stylenya kan yang ini ya, yang pakai internal, dan yang satu yang ini inline, karena masuk di sini inline. Yang H3 dan P ini kan dia nanti masuk ke link ya, ada linknya ya. Nah, link style CSS, karena di sini kan belum ada linknya. Linknya stylenya belum ada, style CSS-nya ada ya, belum ada. Maka yang kemarin teman-teman ambil lagi yang stylenya itu, teman-teman buka ya, stylenya kita copy, kemudian kita taruh ke sini teman-teman ya. Bagaimana caranya agar ini kita klik 2 kali bisa, ini klik dia keluar yang baru, atau kita dengan file new, teman-teman save dulu boleh, atau teman-teman paste dulu boleh. Kalau saya biasanya saya paste dulu teman-teman ya. Ctrl V, kemudian saya Ctrl S. Teman-teman bisa mengikuti ya, Ctrl S ya, Shift atau Ctrl S. Kalau di keyboard teman-teman klik Ctrl Ctrl plus S, dia akan menyimpan ya. Nah, di sini kita kasih namanya style.css ya, CSS ya, CSS. Kita shift. Nah, ini sudah berarti ya. Berarti ini ngelink ya. Tadi kan kalau awalnya ini kan posisinya masih ini ya teman-teman. Ininya kan belum berubah ya. Yang kemarin kan berubah ya. Ini kan belum berubah karena yang H3 dan P ini minta link dia. Linknya ke style CSS. Sedangkan CSS-nya tadi kan belum ada. Sehingga ketika dia minta ke style CSS tidak dilayani. Sehingga posisinya H3 dan P itu tetap seperti ini. Nggak ada perubahan. Ya. Nggak ada perubahan ya. Saya dalam keadaan baik-baik saja, ini tetap biasa saja ya. Nah, kalau kita ini sudah kita shift ya, berarti sudah dieksekusi ini, sehingga yang H3 dan P ini sudah connect dengan yang style ini, sehingga H3-nya colornya menjadi yellow dan P-nya paragrafnya itu colornya menjadi green, font size-nya besar 30 px ya. Coba kita lihat apakah benar. Kita reload ya teman-teman, kita reload, kita klik tanda kembali itu, kita reload. Nah, ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan yang di sini teman-teman ya. H3-nya warnanya yellow, P-nya warnanya green dan ukurannya besar ya 30. Ini. Ya, warnanya yellow, ukurannya makin besar ya tadi ya. Di sini saya ingin menggambarkan bagaimana caranya kita menggunakan SAMPP ya, mengaktifkan SAMPP. Kemudian kita menyimpan file kita itu ada di exam SAMPP-nya ya. Kita simpan di SAMPP. SAMPP kita klik. Kemudian kita cari htdocs. Kemudian kita klik. Jadi kita simpan di htdocs. Kalau kita buka, kita klik, akan kelihatan indeksnya ya, dengan tipe PHP, dengan kalau style tipenya CSS ya. Nah,
Ini kalau program ini masuk ke htdoc, maka teman-teman bisa browsing seperti ini di localhost. Saya mempersiapkan dan memberikan bagaimana website itu bisa diakses oleh banyak orang. Ya teman-teman, dalam session video ini yang saya maksudkan, yang saya harapkan buat teman-teman, bahwa teman-teman itu sudah bisa mengaktifkan examnya ya, XAMPP-nya ya, APC dan MySQL, walaupun MySQL-nya belum dipakai ya sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Terus untuk bisa dibuka di browser Chrome teman-teman yang ada di laptop teman-teman, dengan membuka localhost ya, kemudian nanti dibuka di dalam indeks itu, nanti dibuka the HTML-nya ya. Nah, apa gunanya ini semua? Nanti akan saya jelaskan bahwa yang ini kan masih di lokal ya teman-teman. Yang tampak selamat Anda telah melihat video tutorial ini kan masih di sini teman-teman, masih di lokal. Nah nanti kalau di upload di internet yang bisa ditonton oleh jutaan orang misalnya seperti itu ya teman-teman, yaitu kita harus pakai web servernya. Kalau kita di sini SAM ya, web servernya internasional ya, dimana nanti yang kenapa saya mengarahkan teman-teman itu agar memahami bahwa install XAMPP-nya itu kita buka htdocs-nya, inilah file-file teman-teman yang nanti akan disimpan di htdoc. Ini nanti sama juga seperti servernya yang untuk upload atau online kan website teman-teman, sama seperti ini. Nanti ada htdoc, jadi teman-teman nanti akan filenya akan disimpan di htdoc juga gitu loh. Jadi bisa dibuka di server, nanti bukan localhost lagi, tapi pakai nama domainnya teman-teman ya. Nah session kedepannya nanti, video yang ke depan itu saya akan memberikan tutorial bagaimana teman-teman bisa upload filenya ini ke dalam internet. Jadi nanti file yang ada di sini, yang ada di sini ya teman-teman ya, yang ada di sini ya, ini kan nanti nalinya ke htdoc ya, yang ada di sini ini nanti sampai teman-teman copy atau disimpan di server hosting yang online ya. Kedepannya nanti videonya akan saya buatkan ya teman-teman, untuk membuat domain dan hosting gratis. Tunggu ya teman-teman untuk videonya selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Terima kasih.